sobat, selamat malam. Kembali lagi di podcast Labuan Biru. Nah, hari ini aku akan membahas topik yang sangat relevan dengan perkembangan pariwisata saat ini, yaitu perubahan perilaku wisatawan di era digital. Oke, jadi itu di era sekarang, teknologi itu bukan hanya alat bantu, tetapi sudah menjadi bagian hidup dari wisatawan. Nah, cara mencari informasi, memilih destinasi, memesan tiket, hingga membagikan pengalaman semuanya sudah digitalisasi. Benar banget. Lalu, bagaimana sebenarnya perubahan perilaku wisatawan tersebut? Dan apa dampaknya bagi industri pariwisata? Nah, dulu itu wisatawan mencari informasi itu melalui brosur, kemudian agen perjalanan, ataupun rekomendasi dari orang lain. Kalau sekarang itu udah beda sekali. Mereka itu bisa mencari informasi itu menggunakan Google, lalu media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian YouTube, review platform seperti Traveloka atau Google Review. Nah, teman-teman, sebelum lanjut, aku akan memperkenalkan salah satu narasumber aku. Boleh dong diperkenalkan kepada teman-teman Labuan Biru. Halo Sobat Labuan Biru, kenalin aku Angli yang bakal temani Kakak Tasya untuk podcast kali ini. Oke, kita lanjut kita mulai bincang-bincangnya sedikit santai aja. Yeah. Kak siapa tadi, Kak Modes atau Kak Angli? Kak Angli, oke. Sorry. Sebelum kita bahas lebih jauh itu, biasanya kamu tuh kalau mau liburan pertama kali itu cari informasi itu dari mana? Apa dari mulut ke mulut atau melalui media sosial? Oke, kalau aku sendiri ya, kalau misalnya cari destinasi yang mau dituju itu biasanya aku pakai platform seperti Google Maps. Dan di situ tuh kan biasanya ada tulisan yang bagian ulasan kan, itu ada nanti gambar, lebih lengkap gambar. Iya, kelebihan kekurangan. Terus nanti ada ratingnya. Nanti kalau misalnya ratingnya bintang 5, nanti kayak bisa mempengaruhi kamu untuk pergi ke tempat tersebut. Iya, betul sekali. Apalagi kan lengkap dengan foto-fotonya ya. Iya, betul sekali. Jadi rasa ingin pergi ke sana tuh ya 100% kayak mau pergi ke sana seperti itu. Kenapa kamu lebih percaya platform itu dibandingkan dengan sumber lain? Oke. Kalau di era digital sekarang kan, di era kita yang Gen Z ini biasanya lebih trendingnya kan sekarang kan sudah dunianya sudah kayak sudah maksudnya tidak seperti dulu lagi yang kayak ya mulut ke mulut. Dan sekarang kan dengan adanya daerah yang digitalisasi di era yang canggih sekarang ini, jadi kita lebih melihat yang seperti tadi itu yang kita bahas. Kalau misalnya mau pergi liburan, kalau dari aku sendiri itu melihat dari Google Maps dulu, terus juga kayak rekomendasi dari TikTok dan lainnya, komentar-komentarnya yang bisa mempengaruhi. Jadi menurut kamu itu apakah sekarang wisatawan itu lebih percaya review online dibandingkan rekomendasi dari teman langsung kayak gitu, dari mulut ke mulut kayak tadi? Kalau menurut saya, saat ini banyak wisatawan cenderung lebih percaya pada review online dibanding rekomendasi langsung, terutama karena review online memberikan gambaran yang lebih luas dari berbagai pengalaman orang. Ketika melihat banyak rating, komentar, dan foto asli dari pengunjung yang berbeda, calon wisatawan merasa informasinya lebih objektif dan transparan. Rekomendasi teman tetap penting, tetapi biasanya akan tetap dicek ulang melalui internet sebagai bentuk validasi. Seperti itu. Supaya kita tuh lebih percaya gitu. Iya, lebih meyakinkan lagi kalau kita mau ke wisata itu apa benar apa tidak. Nah, kalau menurut kamu sendiri tuh apa yang paling berpengaruh dalam menentukan pilihan, apakah dari rating, komentar, ataupun dari konten-konten viral? Kalau menurut saya yang paling berpengaruh biasanya komentar, karena memberikan penjelasan pengalaman nyata dari pengunjung, seperti kualitas layanan, kebersihan, atau suasana tempat, sehingga calon wisatawan bisa menilai secara detail. Rating memang penting sebagai indikator yang umum, tapi tanpa komentar yang mendukung, angka saja kurang meyakinkan. Sementara konten viral berperan untuk menarik perhatian dan membuat tempat terlihat populer dan lebih menarik ya. Iya, tapi
keputusan akhir sering tetap bergantung pada komentar yang dianggap lebih objektif karena lebih nyata seperti itu. Iya, benar. Kalau rating kan biasanya orang kayak misalnya nih, kita ke wisata pasti nanti ada dari pemandu wisata, kak maaf ya Iya, tolong minta ini rating, ya rating kayak minta gitu. rating kayak gitu. Jadi belum meyakinkan. Kalau komentar kan lebih nyata kayak gitu. Dari pengunjungnya sendiri Iya, tanpa paksaan iya kayak gitu. betul. Pernah nggak kamu tuh batal ke suatu tempat hanya karena komentar negatif? Iya pernah loh, pernah Hmm. pernah dan saya sendiri pernah mengalami. Sering nggak? Iya sering. Kayak suatu destinasi tampak menarik dari foto dan ratingnya cukup tinggi, tapi setelah membaca komentar yang negatif tentang kebersihan dan pelayanan yang buruk, saya memutuskan untuk membatalkan kunjungan karena semisalnya kita sudah berekspektasi yang tinggi. Tinggi. Iya, pas nyampe di tempatnya ternyata tidak sesuai ekspektasi, shock kan, jadi kayak Itu bisa iya, menghilangkan mood kita iya nggak sih? bisa nyesal, apalagi kalau misalnya perjalanannya jauh, kayak misalnya kita dari Sleman terus ke Gunung Kidul, ternyata Yang wisatanya kita berpikir bahwa tempat itu tuh benar-benar iya sesuai apa yang kita iya, mau kan. betul, udah berekspektasi harus gaya kayak gini untuk foto. Ternyata tempatnya jong. Iya betul sekali. Kalau gitu, apakah bisa dibilang sekarang tuh keputusan wisatawan tuh lebih dipengaruhi oleh opini publik di internet? Bisa dikatakan iya, karena opini publik itu melalui review, komentar, dan pengalaman yang dibagikan menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan destinasi wisata. Banyak orang lebih percaya pada informasi kolektif yang tersedia secara online dibanding hanya mengandalkan rekomendasi dari pribadi sendiri. Seperti itu. Nah, misalnya setelah dapat informasi itu, kamu tuh biasanya tuh langsung booking online atau masih suka datang langsung ke tempat tersebut? Kalau kamu sendiri gimana? Kalau dari saya itu biasanya saya langsung booking online karena lebih praktis dan efisien. Selain itu juga booking online memungkinkan saya membandingkan harga. Karena biasanya kalau misalnya kita buka TikTok nih, semisal kita mau mengunjungi kayak Candi Prambanan kayak gitu kan, biasanya ada konten kan, terus itu nanti disediakan yang tiket itu, pembelian tiket biasanya lebih murah kan. Iya, Dan benar banget. lebih kayak promonya itu 50% jadi gitu. Jadi untuk pembelian itu di TikTok iya, kayak gitu. betul. Ya, jadi lebih bagus gitu, lebih hemat, terus juga lebih praktis dan efisien juga. Benar banget sih. Jadi kita tuh kayak nggak perlu antri-antri kan di Iya, tempat tersebut. kalau ke sana kan kita mau ke sana, kita udah senang, terus nunggu lama lagi, harus antri lagi, kan bosan. Jadi lebih praktis emang booking online. Iya, terus lebih murah juga gitu. Nah, apakah kamu tuh sekarang punya lebih banyak pilihan destinasi karena media sosial atau gimana? Iya, saya merasa sekarang punya lebih banyak pilihan destinasi karena media sosial. Banyak tempat baru yang muncul lewat postingan teman, influencer, atau konten viral, sehingga saya bisa menemukan destinasi yang sebelumnya tidak terpikirkan dan punya banyak variasi pilihan sesuai minat dan waktu. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita ya namanya kita gabut di kosan setelah kuliah kan pasti kita scroll TikTok kan. Terus itu pasti banyak konten-konten tuh, ada destinasi kuliner kan. Nanti kalau misalnya kita mau kunjungi kuliner ataupun destinasi, pasti kita kayak tertarik, ayo pasti kita ngajak teman kan untuk kunjung, ayo guys ke sana yuk, tempatnya bagus kayak gini, ayo kita pergi foto estetik dan lain-lain. Ngerasa nggak kamu? Bener banget sih, ngerasa banget. Nah, kalau misalnya kamu tuh udah sampai di destinasi tersebut, kamu tuh lebih fokus untuk menikmati atau dokumentasi terlebih dahulu? Apalagi kita kan Genji kan, kita tuh pasti, kalau aku sendiri ya pasti aku tuh lebih ke dokumentasi terlebih dahulu karena apa ya, menurut aku kayak itu tuh penting banget gak sih buat kita dibandingkan menikmati. Kalau aku sendiri ya, aku dokumentasi dulu, baru setelah itu semuanya selesai, baru aku mulai menikmati destinasi tersebut. Kalau dari kamu gimana? Iya sama, nggak jauh beda deh nggak. Karena kalau kita udah jalan jauh, tujuan utama otomatis mau pergi foto-foto kan. Iya, apalagi cewek kan. Bener banget. Tuh, nggak jauh beda lah, pokoknya seperti itu. Terus setelah itu kita foto-foto, pasti kita
stok untuk nanti story Iya, kalau sesuai benar. mood kita. Nah, Iya, kalau menurut sesuai. kamu tuh apakah media sosial itu membuat orang tuh jadi memilih tempat yang instagramable atau gimana? Iya, betul. Media sosial sering membuat orang tertarik pada yang instagramable karena tampilannya menarik di feed dan mudah mendapatkan perhatian. Banyak wisatawan kini memilih destinasi tidak hanya dari pengalaman, tapi juga dari seberapa menarik visualnya untuk dibagikan seperti itu. Pernah nggak kamu tuh datang ke suatu destinasi itu hanya karena tempat tersebut tuh viral di TikTok atau di Instagram? Pernah, malahan sering, karena ya kalau saya sendiri itu biasanya FOMO kalau misalnya ada yang trending di TikTok ataupun di aplikasi mana saja. Biasanya kan kalau kita buka aplikasi TikTok, Instagram, dan aplikasi lainnya itu banyak yang kalau misalnya ada tempat yang menarik. baru pasti muncul semua kan konten-kontennya tuh. Biasanya saya itu orang yang termasuk FOMO, rasa ingin tahu ke sana tuh Tinggi. tinggi sekali. Pengen tidak mau untuk ketinggalan tren, apalagi tren-trennya sekarang harus pergi ke sana ke sini. Terus kalau misalnya udah terlewat kan kayak rasa Kayak kok nyesel. kok aku kemarin nggak ke sana sih, kayak ini pasti Bener kayak banget. gitu. Jadi menurut kamu itu apakah era digital itu benar-benar mengubah perilaku wisatawan atau hanya mengubah cara mereka tuh mendapatkan ataupun mengakses informasi saja? Kalau menurut saya sendiri itu era digital benar-benar mengubah perilaku wisatawan. Bukan hanya cara mereka mengakses informasi, tapi sekarang wisatawan lebih cepat dalam mengambil keputusan, lebih mudah terpengaruh opini publik, dan sering mencari pengalaman yang sesuai tren atau konten viral. Selain itu, digitalisasi juga mempengaruhi cara orang merencanakan, membagikan pengalaman, dan menilai suatu destinasi, sehingga perilaku mereka dalam berwisata menjadi integratif, inklusif, dan terhubung dengan komunitas online seperti itu, Kak. Oke teman-teman, jadi sekian aja podcast Labuan Biru hari ini. Nah, jadi dapat kita ambil itu bahwa era digital ini tuh telah mengubah perilaku wisatawan dengan membuat mereka itu lebih cepat mengambil keputusan, kemudian mudah terpengaruh oleh opini online, dan juga itu lebih fokus pada pengalaman yang bisa dibagikan di media sosial, bukan hanya mengubah cara mencari informasi saja. Sekian dari aku, terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa komen, Like like, and dan subscribe. bye bye.